pertama. Tukak pada lambung, mah, itu tidak bisa diklaimkan setahun pertama. Semua jenis kelainan reproduksi termasuk endometriosis, miom, itu tidak bisa diklaimkan di tahun pertama. Diskus invertebrata yang menonjol ini aku tidak tahu, penyakit kencing manis atau diabetes. Sampai sini jelas? Nah, wilayah pertambangannya tadi bisa bronze A atau bronze B, itu Indonesia. Silver A, silver B seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Gold A, gold B seluruh Asia, termasuk Korea, termasuk Jepang, termasuk Hong Kong. Terus kemudian platinum seluruh dunia kecuali Amerika. Kemudian diamond seluruh dunia. Sampai sini jelas? Nah, bronze A itu satu kamar isi 2 terendah. Silver A satu kamar isi 2. Cuma ini bisa dipakai di mana? Yang silver? Kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Berarti bisa dipakai di mana? Asia tadi. Indonesia, Malaysia. Betul. Dan lain-lain. Kemudian kalau gold A ini artinya satu kamar isi berapa? 2. 2. Itu bisa cover mana aja? Di seluruh Asia. Sampai sini jelas? Iya. Oke. Nah, fitur PPH ini luar biasa. Ada fiturnya kamar, ada fiturnya ICU. Venan tahu nggak kalau misalnya seseorang masuk ICU itu satu hari habis berapa? Nggak tahu. Paling murah 10, paling mahal tidak terbatas. Saya pernah punya pengalaman 25 juta per hari rata-rata kalau ICU. Kenapa pasang respirator unit sudah 3 juta, sewanya 3 juta, belum kasur angin, belum nanti alat penunjang kesehatannya, pembedahan termasuk, dan sesuai tagihan. Kunjungan dokter umum spesialis termasuk, bisa 1 kali hadir 1 hari, bisa datang 2 kali pun bisa dibayarkan. Dokternya datang pagi, dokternya datang malam, bisa dibayarkan. Sampai sini jelas? Aneka perawatan, obat, lab, selang, infus, X-ray, segala yang menunjang untuk diagnostik itu masuk aneka perawatan. Kemudian perawatan sebelum dan sesudah rawat inap ada manfaatnya. Jadi kalau sekarang dia masuk rumah sakit, seminggu sebelumnya dia ke dokter dan kontrol harus nge-lab. Habis 500 juta. Apakah bisa diklaimkan? Bisa kalau dia akhirnya rawat inap. Sampai sini jelas? Kemudian perawatan juru rumah oleh juru rawat. Artinya dia masuk rumah sakit karena stroke, tiba-tiba dia pulang. Bisa dirawat di rumah, perlu juru rawat untuk terapi, untuk mungkin bantu saat dia BAB dan sebagainya. Jasa ambulan lokal dari rumah sakit ke rumah sakit, dari rumah ke rumah sakit terdekat. Fisioterapi dapat, terapi okupansi dapat, terapi bicara dapat, pendamping pun dapat. Artinya gini, kalau misalnya pendampingnya itu jaga di rumah sakit, dia kan perlu makan. Biaya makan itu di cover sampai 600.000 oleh perusahaan asuransi tadi. Apakah perusahaan asuransinya rugi? Enggak jawabannya, karena dia sudah hitung kalkulasi di awal. Sampai sini jelas? Oke, manfaat rawat inap, bedah rekonstruksi payudara bukan punyanya molor terus kemudian ditarik, bukan itu, tetapi karena dia sakit diangkat, karena dia kecelakaan harus diangkat, maka itu untuk merekonstruksi lagi di cover. Untuk rekonstruksi wajah juga karena kecelakaan, bukan karena mungkin ya kalau ditampar istrinya mungkin ya, atau ditampar suaminya ya bisa sih, karena itu kan dianggap kecelakaan. Penggantian biaya untuk donor pihak ketiga, misalnya seseorang ini harus donor ginjal. Lah orang yang mendonorkan ini pengambilannya sampai penutupan lagi itu di cover. Tapi setelah itu tidak di cover. Santunan harian rawat inap. Artinya kalau dia masuk rumah sakit dibantu sehari berapa. Manfaat rawat darurat, manfaat jalan berarti darurat karena kecelakaan, perawatan lanjutan karena kecelakaan, bedah rawat jalan. Jadi misalnya jalan ketatap pohon, kakinya retak, di gips itu namanya perawatan darurat kecelakaan. Sampai sini jelas? Oke. Kalau manfaat rawat jalan sebelum dan sesudah pun bisa, asal dia diikuti dengan bedah rawat jalan. Contoh, kakinya tadi itu harus udunen dibedah, diambil, yaitu bisa ke cover. Perawatan kanker juga bisa
seperti tadi, targeted terapi, imunoterapi, atau targeted terapi, imunoterapi, dan satu lagi lupa. Jadi ada 3, targeted terapi, imunoterapi, Kemo? bukan lain. Ada 3 tadi ya. Iya. Pemantauan untuk perawatan kanker termasuk kemoterapi tadi, termasuk untuk laser atau sinar setelah perawatan kanker, cuci darah, tahu cuci darah? Iya. Saat kapan orang itu harus cuci darah? Saat Kalau ginjalnya bermasalah. Santunan pemakaman dapat 15 juta. Jadi kalau kita punya asuransi PPH ini, meninggal pun dikasih santunan 15 juta. Santunan untuk HIV karena transfusi darah atau pekerjaan dibantu juga 15 juta. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya, enggak. Oke. Ini manfaatnya. Coba ya aku cariin yang lebih jelas supaya Venan tahu apa toh manfaatnya dari PPH ini supaya kita ndak salah. Jadi manfaat yang kita punya ini kita sesuaikan dengan kantongnya kita. Kalau misalnya kantongnya kita lagi uangnya sedikit, ya kita ndak perlu ambil yang mahal-mahal atau besar-besar. Sampai sini jelas? Ya. Oke. Oke, kita ngomong bronze A dulu ya. Biaya kamar, bronze A tadi satu kamar isi berapa? 2. Kalau bronze B? 1. Kalau bronze A di cover sampai mana? Indonesia. Oke, kalau silver di cover sampai? Asia kecuali Singapura, Jepang, Hong Kong. Kalau misalnya yang gold B, berarti dia dapat manfaat satu kamar isi berapa? Gold B. 2. Isi 1. Satu Kalau ya. B 1, kalau A itu 2. Oh, Sampai iya. sini jelas? Ya. Nah, biaya kamar itu di cover 1 tahun persis penuh 365 hari. Jadi kalau misalnya masuk rumah sakit selama plafonnya 2 miliar ndak habis, dia di cover. Mau berapa hari di rumah sakit, mau setiap hari ya boleh. Sampai sini jelas? Yeah. Untuk batasan harga kamar ada yang 500, ada yang 1 juta. Artinya gini, kalau dia ngambil kamar yang 500 dan ternyata masuk rumah sakit kamarnya yang isi 2, tadi bronze A satu kamar isi 2 kan? Iya. Harganya 300, kita bisa pindah ke kelas 1 atau ke VIP asal harganya 500. Itu berlaku kalau untuk di daerah, tapi kalau untuk di Surabaya sudah nggak ada kamar isi 2 yang 500, betul ya? Iya. Untuk ICU-nya sesuai tagihan, yang kuning ini sesuai tagihan semua. Jadi betapa luar biasanya ya papa mempersiapkan untuk asuransinya anak-anak misalnya seperti itu. Biaya ICU-nya 150 hari per tahun, jadi hampir setengah tahun. Kalau dia masuk ICU di cover enggak? Di cover. Terus kemudian kalau dia masuk ICU-nya 151 hari, bagaimana? Satu harinya bayar sendiri. Termasuk untuk ruang isolasi, termasuk untuk biaya perawatan dan lain sebagainya. Cukup jelas? Ya. Oke, kunjungan dokter umum tadi bisa 2 kali, sehari 2 kali, pagi datang, siang datang, sore datang. Yang dibayar cuma 2 kali. Oke? Oke. Biaya dokter spesialis juga 2 kali perkunjungan per hari. Jadi bisa 1 hari 2 kali dokter spesialisnya dan subspesialis, misalnya spesialis jantung, terus yang satu spesialis jantung dan pembuluh darah, misalnya yang lainnya paru, kemudian dokter ginjal, 4 ini di cover semua. Tapi maksimum 2 kali kunjungan per hari. Sampai di sini jelas? Yeah. Tindakan bedah sesuai tagihan. Kemudian aneka perawatan rumah sakit tadi, lab, selang, infus dan lain sebagainya, itu sesuai tagihan juga. Terus kemudian untuk biaya apa tadi? Tindakan bedah sudah, aneka perawatan tadi, lab, selang, infus dan lain sebagainya, alat penunjang kesehatan, misalnya X-ray masuk di aneka perawatan. Biaya perawatan juru rawat. Jadi bisa setahun itu di cover 4 bulan.
Jadi kalau 4 bulan 1 hari, 1 harinya bayar sendiri. Sampai sini jelas? Jelas. Biaya fisioterapi, akupansi, terapi akupansi dan terapi bicara. Jadi ini cuma 1 hari per tahun. Biaya perawatan sebelum rawat inap, kalau misalnya dia masuk rumah sakit seminggu sebelumnya dia kontrol ke dokter, ini bisa diklaimkan. Dan setelah dia pulang dari rumah sakit kan dia harus kontrol 2 kali. Ini pun bisa diklaimkan. Sampai sini jelas? Yeah. Sebelum dan sesudah bisa diklaimkan. Kalau yang selama di rumah sakit ya sudah ke cover semua. Sampai sini jelas? Yeah. Bedah rekonstruksi payudara hanya untuk orang-orang yang memang membutuhkan rumahnya jelek sehingga bisa di renovasi. Nah ini karena dia harus mastektomi, payudaranya harus diangkat, maka diperbaiki. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, bedah rekonstruksi wajah sama karena kecelakaan atau karena sakit atau karena kanker. Kemudian penggantian donor ini yang tadi Ko Joni sebutin, ternyata yang donor ginjal kan itu diangkat, nah itu di cover sama Prudential. Manfaat santunan harian rawat inap, misalnya dia punya rumah sakit, dia punya cover rumah sakit dari BPJS atau di luar Prudential, maka dia bisa klaim 500 atau 1 juta. Jadi kalau bronze A tadi 500, bronze B 1 juta. Silver A 500, silver B 1 juta. Sampai sini jelas? Yeah. Untuk biaya rawat jalan darurat untuk kecelakaan sesuai tagihan. Biaya rawat jalan lanjutan hanya untuk kecelakaan, saya lanjutkan juga. Jadi bisa di cover semua. Kemudian biaya bedah rawat jalan. Jadi nggak perlu nginep, kemudian disuruh pulang langsung. Itu pun bisa diklaimkan, tapi sistemnya reimburse. Dibayar dulu baru diklaimkan. Sampai sini jelas? Oke. Terus kemudian biaya perawatan kanker sama seperti tadi yang sudah tak jelaskan. Manfaat pemantauan untuk perawatan kanker. Jadi dipantau itu 5 tahun. Untuk biaya cuci darah sesuai tagihan. Selama plafon 2 miliar ini tidak habis, maka tahun depan dapat 2 miliar lagi. Tahun depan dapat 2 miliar lagi. Tahun depan dapat 2 miliar lagi. Sampai sini jelas? Kalau prime limit booster ini tergantung. Kalau saya tidak setorkan, sebetulnya 8 juta ini milik saya. Bukan 8 juta, 8 miliar ini. Jadi contoh gini, ternyata dia berobat habis 2,1 miliar. Ini dalam ribuan ya. Yeah. Berarti torok berapa? 100 juta. 100 juta diambilkan dari sini. Berarti tahun depan 2 miliar lagi, tapi yang 8 miliar ini jadi 7,9 miliar. Sampai sini jelas? Santunan pemakaman. Jadi kalau kita ngambil santunan pemakaman ada baik karena kecelakaan atau mungkin karena sakit, akibat sakit atau kecelakaan. Santunan rawat inap HIV tadi yang Ko Joni. Lah kalau kamu ngambil yang namanya syariah, jadi dia kalau meninggal ada 30 juta ini. Termasuk cair. Sampai sini jelas? Oke. Jadi dari sini kita bisa tinggal milih mau manfaatnya yang sampai cover berapa. Nah terus kemudian ini tadi plafonnya setiap tahun dikasih 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Kalau misalnya nggak cukup ada plafon tambahan 8 miliar, itu bisa dipakai. Sampai sini jelas? Ya, nah untuk misal 2,1 itu 100 jutanya nggak usah bayar? Nggak. Ya diambil bisa kita bayar, bisa juga kita reimbursekan dari yang tadi. Tapi yang 8 miliar tuh nggak refresh lagi? Enggak, karena itu mengurangi. Tapi yang 2 miliar terus 2 miliar. Okay. Rumah sakit rekanan cashless dengan menunjukkan kartu PPH Plus khusus luar negeri harus melakukan pre-sertifikasi. Jadi artinya minta izin dulu, bukan berarti enggak boleh. Tetapi harus ada alasan yang jelas. Dia sakit apa, kemudian mau berobat di rumah sakit mana, dokternya siapa, seperti itu. Kalau dia rekanan, dibayar langsung. Kalau dia bukan rekanan, kita bayar dulu baru diklaimkan. Namanya reimbursement. Sampai sini jelas? Oke. Terkaitan layanan COVID, tidak ada masa tunggu. Kalau orang itu beli polis, langsung ke cover untuk PPH Plus-nya.
Kemudian nasabah yang belum memiliki polis prudensial, meskipun tidak ada manfaat rawat inap, di polisnya tetap bisa ke cover. Jadi kalau misalnya seseorang itu didiagnosa COVID, maka dia dapat bantuannya 1 juta per hari. Sebagai contoh, dia masuk rumah sakitnya 10 hari karena COVID, dia dapat 10 juta. Meskipun sudah dibayar prudensial atau bukan prudensial, tetap dapat. Sampai sini jelas? Yes. Ini programnya sampai 30 Agustus 2020, berarti kurang 20 hari lagi ini ya. Yeah. Nah, setelah ini Venan bisa ngikuti training ya apa sih teknik jual polis kepada orang yang belum punya polis. Terus kemudian program kesehatan itu apa saja. Kemudian nanti di modul ketiga ada, di modul keempat, bagaimana sih cara jual polis bagi orang yang sudah punya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Kalau nggak ada, selesai. Sampai di sini saja. Ini masih 39 menit.